Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum, Say. Waalaikumsalam. Iya teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zai. Kamu lagi di mana ini? Oh, saya lagi di sekolah teh. Barusan aja selesai pelajaran. Ini ada sedikit tugas sih teh. Aku lagi ngerjain di studionya Mugaro. Oh, oke. Gini loh, Zai. Tante ini kan lagi bingung ya. Kan anak tante ini sudah kelas 6 dan udah mau lulus. Jadi bingung gitu loh, Zai, mau sekolah di mana. Wih, nggak kerasa ya teh. Terus tante pengen sekolah yang kayak gimana? Yang bagus dong tentunya, Zai. Yang bisa bikin pinter, terampil, dan berakhlak karimah dong. Satu lagi ya, yang murah dong. Oh, sekolah di Mugaro aja teh, biar kayak aku. Bercanda kamu ini. Sekolahmu itu pasti mahal kan? Oke ah, tante pilih yang murah tapi bagus aja deh. Loh, kok tante tahu kalau sekolahku mahal? Ya tau lah, Zai. Orang sosmednya aktif, banyak kegiatannya, banyak prestasinya, full day lagi. Pokoknya kesimpulannya tante ya, sekolahmu itu mahal. Ya Allah teh, padahal sekolahku tuh murah banget loh teh, nggak mahal. Wes tala teh, dijamin semua kalangan pasti bisa masuk. Oh gitu ya, Say. Biasanya sekolah yang bagus kayak sekolahmu itu mahal loh. Loh, emang teh, sekolah yang mahal itu banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum rangkaian ibadah salat Jumat dimulai, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Ustadz Agus Widialto MPD dari Sidoarjo. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin yaitu Abrisam dari kelas 8A. Yang kedua, selama khutbah Jumat berlangsung, kami menghimbau kepada para jamaah untuk menyimak dan memperhatikan dengan saksama dan dilarang untuk berbicara satu sama lain. HP atau ponsel harap dinonaktifkan untuk sementara waktu. Ansitu wasma'u ati'u la'allakum turhamun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk Bapak Khatib, kami persilahkan ke mimbar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ditakdir oleh Allah menjadi sosok seorang manusia, yaitu sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh sebaik-baik penciptaan itu adalah manusia. Sehingga seluruh nabi dan rasul itu diutus dari kalangan manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tetapi ingat, manusia itu juga berpotensi untuk menjadi makhluk yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih yang nanti derajatnya itu melebihi derajat malaikat. Karena ketaatan malaikat itu berbeda dengan ketaatan manusia. Kalau manusia untuk taat itu perlu perjuangan, karena manusia itu dilengkapi dengan hawa nafsu. Tetapi kalau malaikat taat, memang fitrahnya pilihannya hanya taat. Sedangkan manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sedangkan manusia itu diberikan pilihan. Sehingga anak-anak sekalian, orang-orang yang nanti diberikan kemenangan, orang-orang yang nanti diberikan kesuksesan, orang-orang yang nanti diberikan kebahagiaan adalah mereka-mereka yang bisa menahan diri untuk
mengendalikan fujuroha, potensi untuk melakukan keburukan. Sehingga kenapa kemudian kita melatih diri ketika di bulan suci Ramadan, makan makanan yang boleh, makan makanan yang halal di luar bulan suci Ramadan. Ketika bulan Ramadan kita tidak diperkenankan makan nasi di luar Ramadan, tidak ada masalah. Di malam hari tidak ada masalah. Tetapi ketika memasuki masa untuk berpuasa, kita diminta untuk menahan diri tidak makan. Maka ketika nanti pada waktunya makan akan menjadi waktu yang penuh dengan kebahagiaan. Sama halnya ketika kalian di lapangan, yang mana ngobrol dengan temannya itu diperbolehkan, tetapi menahan diri di waktu itu, maka pada titik tertentu kalian akan menemukan kebahagiaan di mana kalian sudah terbiasa menahan diri. Sama seperti di masjid atau dimanapun, ada latihan-latihan kita untuk menahan diri. Termasuk ketika kita mengadakan kegiatan kelas meeting, mengadakan kegiatan perlombaan Agustusan, kita diminta untuk menahan diri. Makan, minum paling enak sampahnya dibuang dimanapun yang mudah. Tetapi kemudian kita menahan diri, yang namanya sampah kita buang di tempat sampah. Kita membiasakan diri, apa yang menjadi kewajiban kita maka itu kita tuntaskan, tidak kemudian menjadi beban bagi orang lain. Maka pada titik tertentu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, anak-anak sekalian, mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok yang paling peduli dengan kita semuanya. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bahkan di antara kita juga tidak pernah bermimpi dengan Nabi, karena sosok Nabi kita tidak tahu. Tetapi kitalah orang-orang yang sangat dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi imani apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Katanya Rasulullah itu adalah sosok yang dirindukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak sekalian, di dalam naungan keluarga besar Muhammadiyah itu maknanya adalah Muhammad itu Rasulullah, Yah itu maknanya pengikut. Muhammadiyah itu bermakna kita ini adalah pengikut setianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Hawariyun, yaitu pengikutnya Nabi Isa, pengikut setianya Nabi Isa Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Muhammadiyah ini sebagai golongan yang memiliki cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogianya kita ini kemudian mencintai Nabi kita dengan cara senang untuk menghidup-hidupkan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Katanya Nabi berpesan kepada kita terhadap 3 hal. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Yang pertama adalah menjaga lisan, berkata yang baik atau diam. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan datangnya hari akhir, yang kedua, maka muliakan tetangganya. Tetangga di rumah adalah orang-orang yang berada di sekitar rumah kita. Maka tetangga di sekolah adalah teman-teman
yang kelasnya bersebelahan atau di atas atau di bawah kita itu adalah tetangga. Muliakan tetangganya. Jangan kemudian mendolimi tetangganya, mengganggu tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya, muliakan teman-temannya. Yang menarik anak-anak sekalian, 3 hal ini. Yang pertama adalah masalah bagaimana kita berkata-kata. Yang kedua adalah bagaimana kita kemudian bersosialisasi dengan kelas yang ada kiri kanan atas bawah kita. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita memuliakan teman-teman kita secara personal. Itu terkait dengan interaksi sosial kita, hubungan kita, karena kita sebagai manusia, kita berinteraksi dengan manusia. Tidak berinteraksi dengan jin, tidak berinteraksi dengan tembok, tidak berinteraksi dengan air, tetapi berinteraksi dengan manusia. Jadi interaksi-interaksi dengan manusia ini anak-anak sekalian dikaitkan dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kemudian kita belajar bahwa kita berlaku baik, empati, peduli kepada orang lain, kepada guru-guru kalian, kepada orang tua kalian, itu dalam rangka keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat bukan karena dijaga, taat bukan karena diawasi, taat bukan karena ditakut-takuti, tetapi taat karena keimanan kepada Allah, yakin pada saatnya nanti setiap kebaikan yang kamu lakukan akan dikembalikan balasannya kepada kalian semuanya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan setiap kebaikan adalah kebaikan? Sehingga anak-anak sekalian, orang-orang yang kemudian bisa melakukan kebaikan meskipun tidak sedang disaksikan oleh orang lain, bisa memberikan bantuan meskipun dia tidak mendapatkan balasan dari bantuan yang ia lakukan, itu salah satu rahasianya adalah keimanan. Keimanan itu kalau kita tarik di dalam 7 nilai luhur sekolah kita, yang pertama adalah memiliki visi pribadi yang jelas. Maka tentu sebagai seorang muslim, visi pribadi kita itu adalah bagaimana caranya kemudian kita diselamatkan oleh Allah, tidak dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah ada orang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka? Ada. Maka yang kita minta kepada Allah, kita nanti dimasukkan ke dalam surga tanpa mampir ke neraka. Doa yang sering kalian baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Di dunia diberikan kebaikan oleh Allah, berikan kami kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu maknanya masuk surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkan saya dari siksa api neraka tanpa mampir ke neraka. Maka anak-anak sekalian, saya nitip kepada semuanya termasuk saya yang berbicara. Mari visi pribadi kita pastikan bahwa kita pada akhirnya nanti semuanya masuk surga. Entah kalian nanti menjadi dokter, entah kalian nanti menjadi tentara, entah kalian nanti menjadi seorang entrepreneur, entah kalian nanti menjadi seorang seniman, apapun itu dipastikan bahwa visi akhir kita adalah kita masuk surga tanpa mampir ke neraka. Sehingga anak-anak sekalian, di akhir khutbah yang pertama ini, mari kita belajar pembiasaan baik yang sudah kita biasakan ini kita landasi karena kecintaan kita kepada Allah. Apakah susah? Iya, ketika belum menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan,
ketika itu tidak kalian lakukan, kalian merasa ada sesuatu yang tertinggal karena kebaikan itu sudah menjadi kebiasaan. Maka anak-anak sekalian, mari interaksi kita di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini adalah interaksi saling mencintai karena Allah, nasihat menasihati karena Allah, doa mendoakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menginginkan tentu kebaikan di dunia Allah berikan, kebaikan di akhirat Allah juga berikan, dan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian, pada khutbah yang kedua ini mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, yang ketika kita hitung pasti kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di ayat yang lain Allah sampaikan inna a'toina kal kautsar. Sungguh katanya Allah telah kami berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Maka meskipun kalian merasa kurang ini, tidak punya ini, yakinlah di luar kalian masih banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat seperti nikmat yang kalian dapatkan. Ada orang tidak memiliki tangan dua-duanya, hanya memiliki kaki, tetapi mereka begitu bersyukur kepada Allah, dengan kakinya itu ia bisa menanggung hidupnya karena yakin setiap rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Sedangkan kita di tempat ini memiliki organ tubuh yang lengkap. Maka anak-anak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah, banyak berterima kasih kepada Allah, karena sungguh zat yang paling peduli di dalam kehidupan kita ini adalah Allah. Orang tua kita tidak setiap saat menemani kita, teman-teman kita tidak selalu berada di sekitar kita, tetapi Allah dengan nikmatnya selalu bersama dengan kita. Betapa setiap orang tidak melepaskan diri satu nikmat, yaitu nikmat berupa napas. Masih satu nikmat, belum nikmat-nikmat yang lain. Maka mari kita berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Fasalli li rabbika wanhar. Salat dengan sebaik-baiknya wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka anak-anak sekalian, mari setiap kebaikan yang kita lakukan kita landasi dengan kecintaan kita kepada Allah, sebagaimana Allah begitu mencintai kita melebihi siapapun yang mengaku mencintai kita semuanya. Maka semoga dengan seperti itu, ketika kalian melakukan kebaikan, ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, karena pada waktunya nanti setiap kebaikan itu akan dikembalikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang ketiga, anak-anak sekalian, mari kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah, keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita semuanya dikumpulkan di dunia sebagai orang yang beriman. Semoga kelak dikumpulkan di akhirat di surga yang Allah janjikan. Amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa muslimin muslimat ya Allah, mukminin dan mukminat ya Allah, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang ahli berzikir ya Allah, banyak mengingat Engkau, ahli bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau titipkan di dalam kehidupan kami. Baguskan ibadah kami ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat ya Allah, hingga kami istiqomah ya Allah, hingga kami husnul khatimah ya Allah. Mudahkan kami di dalam meraih cita-cita kami ya Allah, dan jadikan cita-cita kami kelak sebagai wasilah untuk meninggikan kalimat Engkau ya Allah, li'ilali kalimatillah, membela agama Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.